Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Mari kita memulai majelis ilmu ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seperti biasa kita ngaji kitab panduan Imam Ibnul Qayyim, yaitu kitab Ar-Ruh. Tapi kami membuka pertanyaan-pertanyaan di luar kitab yang kita baca. Insya Allah boleh panjenengan bertanya, tema kurban boleh, tema zakat juga boleh, tema apapun yang panjenengan datang ke sini ingin tabayun dengan kitab, dengan ngaji, panjenengan sampaikan. Okay. Karena momen yang paling tepat untuk meminta penjelasan itu ketika ngaji kitab. Nah, termasuk pagi ini ingin saya menjelaskan pentingnya, bahkan bukan penting lagi, tapi wajib orang itu ngaji, minta penjelasan ke ulama. Contohnya begini, ini contohnya. Ini hadis niki hadis Sahih Bukhari. Hadis Sahih Bukhari ke 6376. Ya. Jadi Nabi itu mengajarkan begini. Dari kholahnya Abi Hisham. Ini contoh. Mengapa di Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 7, surat An-Nahl ayat 43, Allah memberikan petunjuk yang sangat tegas tanpa singgungan-singgungan. Yaitu tegas. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi. Dan yang satunya wa ma arsalna qablaka. Ya, jadi ada min qablika, ada qablaka. Tapi ujungnya sama. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlaz zikri. Ya. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau Muhammad kecuali rijalan, tokoh-tokoh, nuhi ilaihim. Tokoh yang diberi wahyu. Kalau tokoh yang diberi wahyu berarti adalah para rasul dan para nabi. Fas'alu ahla dzikri. Maka dari itu, nah ini ada di variabel terakhir itu Allah memberikan penjelasan yang lebih umum dari sekedar orang dapat wahyu. Ya. Kenapa? Karena yang sebelumnya itu Allah mengatakan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad kecuali tokoh-tokoh para rasul dan para nabi yang nuhi ilaihim, yang kami beri wahyu. Nah, di variabel terakhir fas'alu ahla dzikri, maka bertanyalah kepada ahlu dzikri. Ahlu dzikri. Lah ahlu dzikri ini cakupannya adalah para nabi, para rasul, dan orang yang diwarisi ilmunya nabi dan ilmunya rasul. Tapi tidak semuanya. Maksudnya tidak semuanya begini. Maaf, ngapunten. Ini ada pemaknaan yang kudu ngaji. Rasulullah itu mengatakan al ulama'u warasatul anbiya. Al ulama'u warasatul anbiya. Ngapunten, jenengan pernah ketemu Nabi Adam? Belum kan? Iya. Ketemu Nabi Musa? Enggak juga. Mimpi aja enggak kok. Iya. Nabi Adam, Nabi Syith, Nabi Nuh, Nabi Idris,
Nabi Soleh, Nabi Hud, dan seterusnya sampai ke Nabi Muhammad. Disebut dengan al-ambi. Kalau nabiyun itu singular, mufrad, jamaknya al-anbiya, para nabi. Maka sebuah hadis, satu hadis itu butuh kitab syarah, butuh penjelasan ulama. Ini contohnya, ini yang saya tampilkan. Alhamdulillah slide-nya sekarang sudah bisa semua nih. Alhamdulillah. Ini contoh, ini wawasan nih. Di aplikasi ini ada 261 penjelasan judul kitab penjelasan hadis-hadis nih. Contohnya hadis Sahih Bukhari yang saya tampilkan ini, yang akan kita kaji bersama. Tapi sebelumnya kita ngasih pengantar ilmu dulu. Ilmu yang mengantarkan kita lebih berilmu. Insya Allah. Saya dalam rangka ngaji kitab ini. Saya nggak niat mulang panjenengan. Ya. Kok umpama ketepaan panjenengan mendengarkan itu tak anggap ketepaan saja. Iya. Kenapa kok begitu? Ya saya merasa harus bersikap seperti itu. Kalau tidak bersikap seperti itu, saya rumongso wis luwe pinter. Iya. Padahal di depan saya ini ada penceramah namanya Pak Andi. Oleh penceramah diceramai itu kan, itu sikap batinnya itu bisa berbeda itu ya. Nah, tapi niat ngaji bareng aja. Ini salah satu contoh. Al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu pewarisnya para nabi. Lah kalau panjenengan mewarisi jadi ulama jenengan ya, kok mewarisi al-anbiya? Apa enggak berlebihan itu jenengan? Ketemu aja enggak? Mohon maaf, jenengan niru satu sifatnya nabi aja kangelan. Niru satu sifat nabi. Apa contohnya? Nah, tak buka ini sebelum ngaji ini. Ini belum ngaji nih, sambil nunggu yang lambat-lambat itu. Iya. Enggak punten, ini belum ngaji, masih pembuka. Coba kita buka kitab namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Jadi di judul-judul kitab itu banyak judul namanya Muhammadiyah. Iya. Maka cocok banget lah kalau jangan. Ya. Enggak, ini bukan dalam rangka saya berbicara di depannya Pak Yai Radik, bukan. Ya. Memang ada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ada nama kitab Bariqah Muhammadiyah. Ada kitab Al-Uhud Al-Muhammadiyah. Banyak yang judulnya Muhammadiyah. Ini saya buka namanya Asy-Syama'il Betapa kalau panjenengan mau mewarisi nabi, mewarisi satu nabi saja, itu angel. Maka perlu pemaknaan yang sesuai dengan realitas, dan bukan hanya sesuai realitas tapi sesuai dengan petunjuk gitu ya. Contohnya ini salah satu contoh Kanjeng Nabi. Ini di kitab. Nah ini Bapak Ibu, ini nyaris sulit bagi saya. Mungkin bagi panjenengan juga sulit. Tolong siapkan pertanyaan pertanyaan umum. Alhamdulillah ini kelihatan lebih banyak Subhanallah, saya senang ini. Tapi senangnya semoga Allah ridho. Iya, ridho. Karena ada yang mungkin senang tapi Allah gak ridho. Iya, nanti gak barokah. Iya, Allah gak ridho. Ya. Niki. Salah satu contoh niki contoh niki. Iki bagi saya angel. Bagi saya. Mungkin panjenengan juga angel atau luwe angel bisa. Jadi ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan hadisnya sahih. Di kitab napa? Syama'il Muhammadiyah. Kitab ini sudah diterjemah di Indonesia banyak. Bahkan pernah dipromosikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Ya, terjemahannya. Karena ini kitab penting. Sebaiknya jenengan beli kitabnya. Terjemahnya saja, jangan yang gini ini. Ya. An Umar bin Khattab. Ini saya punya alasan betapa
kita ini sulit kalau niru seluruh nabi. Wong nabi kita aja satu aja sulit ditiru. Maksudnya diikutin semuanya itu loh. Satu aja loh. Gimana jenengan mau niru Nabi Daud? Nabi Daud niku kalau membaca ayat-ayat Allah, itu di kitab Ihya itu dia kan. Nabi Daud niku moco ayat-ayat Allah. Moco ayat-ayat Allah seperti kita baca Al-Qur'an. Maaf. Air yang dari air terjun itu mandek. Burung-burung itu kalau ada Nabi Daud baca ayat Allah, nggih. Burung-burung itu semuanya diam mendengarkan. Jenengan pernah pas maca Quran pitik-pitik dek ngarepe omahe padha mara ngrungokno. Pernah jenengan? Iya. Ya, Nabi Daud itu diberi kemampuan membuat son'ata labusin. Di Quran itu diceritakan son'ata labusin. Diberi kemampuan membuat baju kere. Baju perang. Baju kere itu baju besi. Tak itu untuk tameng itu. Iya. Dan orangnya kuat. Nah, jenengan kan gak kuat. Nggih. Keren. Nah, itu baru Nabi. Ini jangan terlalu jauh ke Nabi itu. Maka ketika kita memaknai hadis, kita butuh penjelasan ulama. Maka buka namanya kitab syarah. Di kitab syarah ini berarti kudu ngaji. Yang begini nih ngaji. Oke, salah satu contoh niki nggih. Anna rajulan an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan riwayataken saking Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Anna rajulan apa sakduhune wong lanang. Ja'a teko sapa rajul ilan Nabi maring Kanjeng Nabi. Ada orang datang ke Kanjeng Nabi yang menceritakan Sayyidina Umar karena Sayyidina Umar hadir di tempatnya. Fasa'alahu ayyutiyahu. Lalu orang yang datang ini minta ke Kanjeng Nabi sesuatu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab begini. Ma indi syai'un walakin ibta' alayya. Ini termasuk akhlaknya Nabi yang berat untuk kita praktekkan. Berat banget. Saya sendiri mau mempraktekkan juga masih belum dapat petunjuk dari Allah. Ya dapat tapi sedikit. Jadi ada orang datang ke Kanjeng Nabi, lalu minta sesuatu ke Kanjeng Nabi. Minta sesuatu itu dalam konteks hadis ini, minta uang. Untuk belanja. Ya, untuk belanja. Terus Nabi menjawab, ma indi syai'un. Ini kebetulan hari ini saya nggak punya uang dan nggak punya sesuatu apapun. Ya, walakin ibta' alayya. Tetapi ayo kamu tak ajak ke toko Madura. Nah, kira-kira kalau sekarang gitu ya. Kalau nabinya orang sukun, Pak Yai Radek misalnya nabinya kira-kira, atau Pak Sas misalnya ya. Orang ranting itu ngomong, Pak Yai ngapunten, saya butuh duit. Piro? Mau bayar cicilan motor kurang 700 gitu. Misalnya itu ya. Loh ini kalau jadi nabi, ini repotnya kan begini nih. Nabi diwadulin bak begini. Akhirnya apa? Wis ngene ae wis, ayo ke toko Madura. Ayo ibta' alayya. Ayo datang ke toko Madura. Beli itu apa yang kau butuhkan. Alayya. Ebonnya kasihkan saya. Ebonnya kasihkan. Iki sandinge Pak Yusuf iki koyoke anu ya Pak Anas ya. Wong anyaran nggih. Ya koyoke anyaran nggih. Alhamdulillah seneng koyoke ngaji niki. Alhamdulillah barokah Pak nggih. Lek ngaji iso guyu iku pahalae luwih gedhe ambek sing gak iso guyu. Apa alasannya? Lah, karena Al-Qur'an mengatakan wa bidzalika falyafrahu. Kalau dapat rahmat disuruh bahagia. Lah panjenengan ngaji kok bahagia itulah berarti gak oleh rahmat. Lo pangeran nyuruh falyafrahu. Kalau dapat rahmat panjenengan bahagia. Kudu bahagia. Diperintah untuk bahagia. Gitu. Wes, katanya Nabi, udah, ayo ke toko Madura, ebonnya kasihkan saya. Fa idza ja'ani syai'un qadaituhu. Nanti kalau saya sudah punya uang,
qadaituhu, biar saya yang bayar utangnya kamu. Maaf, pernah ketua PCM nanggung utangnya sampean? Maka al ulama warasatul anbiya, jenengan itu para ulama pewaris para nabi, pret. Bukan sebagian kecil sifatnya para nabi. Kok begitu Ustaz? Gini, kata-kata warasatul anbiya itu namanya mudhof ilaih. Warasatu itu namanya mudhof. Terus al-anbiya itu mudhof ilaih. Lah setiap kata yang modelnya seperti ini di situ menyimpan makna min. Iya, makna min. Ulama itu warisan sebagian para sebagian ilmunya, sebagian sifatnya, itu sebagian kecil saja. Yang umum mungkin sifat ilmunya. Iya. Yang mewarisi sebagian itu pun kecil sekali. Sebagian kecil. Nggak mungkin mewarisi semua. Yo kangelan jenengan lho mikir sakniki. Jangankan jamaah biasa. Ustadznya saja kalau disuruh nanggung utang gelem napa ora? Aku ya ora gelem sih. Lah berarti kan maaf, jenengan sudah tidak setia kepada perjanjian kepada padahal jenengan berjanji raditu billahi rabba wa bil islami dina, ya, wa bi Muhammadin nabiyya. Ternyata sedang kongkon nanggung utang gak gelem. Maka ada kitab, saya kemarin nge-share di grup itu tak share. Al-Uhud Al-Muhammadiyah, perjanjian kepada Nabi. Loh kita agian Suloyo loh. Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Sang surya telah bersinar, syahadat dua melingkar. Itu sepertinya hanya takutnya hanya jadi nyanyi, hanya jadi mars. Jangan. Itu ditulis penuh dengan penghayatan yang mendalam. Bahwa maaf, kalau saya membaca, saya punya buku 7 falsafah Ki Haji Ahmad Dahlan dan 17 ayat pelajaran Ki Haji Ahmad Dahlan yang menceritakan bagaimana Ki Ahmad Dahlan itu berkorban sampai menggadaikan ajas. Jenengan pernah menggadaikan kopiah? Ya, di samping nggak payu gitu loh ya. Tapi mohon maaf, kita ini saya khususnya wis. Pokoknya jenengan jangan merasa wis, yang penting saya. Aku terus terang sik rumangsa meditan, Pak. Aku loh. Saya. Duh ya Allah. Makanya kita ngaji itu butuh hidayah, bukan hanya butuh ilmu. Lah coba jenengan kalau mau maknai warasatul anbiya secara leterlek, tidak pakai ilmu. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Kapan sing ketemu Nabi Nuh? Nabi Nuh itu ajak-ajak uang, ngajak orang. Di Quran diceritakan 1000 tahun illa khamsina ama, kecuali 50 oleh wong 950 tahun oleh wong songo. 950 tahun oleh wong dapat 9 orang. Pak Suryadi nge-WA 20 menit yang datang sudah 100 orang. Lebih keren dari Nabi Nuh. Nah, artinya jenengan bisa menjiwai kesabarannya Nabi Nuh. Gak bisa. Nabi Nuh itu aja sampai gak sabar, sampai berdoa, tolong ketenggelamkan ya Allah. Wis mau mangkel. Mangkel. Maka Nabi Nuh kemudian nanti di hari kiamat tidak bisa memberi syafaat. Hadis sahih Bukhari. Gara-gara apa? Katanya Nabi Nuh, ya gara-gara gak sabar.
Lah aku itu ya sedurung sabar pisan. Ya Allah, apa maneh jamaah lebih gak sabar. Lah wong kiai ini gak sabar ya apa jamaah? Berarti yang harus dikoreksi ya bawahnya. Bawahnya. Itu gak sabar, sik meditan, sik emanan. Loh itu kan sudah ada di dalam diri kita semua. Maka kalau kita mau mewarisi para nabi, belum terlalu jauh. Bainas sama wal cekocek. Apa cekocek nih? Gula-gula. Iya. Yang bisa bagaimana? Yang bisa mewarisi sebagian kecil para nabi. Sebagian kecil aja. Ini contoh lah. Contoh bahwa Kanjeng Nabi ketika didatangi orang. Ini sunnah. Termasuk amalan sunnah nih. Jadi kalau ada nabi itu kalau ada orang. Termasuk yang diceritakan di hadis ini. Nabi aku njaluk duit. Nabi nyuwun tulung Nabi. Cicilan motor NMAX 700 durung tak bayar. Iki wis ditelepon debt collector. Udah 3 nomor baru masuk ke saya. Loh, Kanjeng Nabi bilang, "Ya wis ayo ke FIF." Ya, wis atas nama aku. Engko lek aku oleh duit tak bayarno. Nabi begitu. Ibu tak alaya. Ayo ke toko Madura. Bonnya kasihkan saya. Inja'ani syai'un qadaituhu. Nanti kalau saya dapat duit tak bayar no aku. Adakah yang ngelakoni sunnah Nabi ini? Pak Suryadi itu walaupun ketua yayasan yo medit pisan itu. Iki bojone mangkel paling dik buri gitu. Enggak, saya ngaku ya sik medit pisan, Pak. Terus terang mawon, saya ku sik duwe medit. Lek sampean enggak usah ditakoni koyoke padha. Maka dari itu bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, para jamaah sekalian, warasatul anbiya niku warisan sebagian kecil banget dari apa yang menjadi sifat dan spesifikasi keistimewaan para nabi. Lah wong siji ae kelakuane Nabi Muhammad durung tahu dilakoni. Berarti kita ini namanya muhasabah. Lah terus kapan kate titik-titik niru? Paling tidak tonggone tahu ditanggung. Paling tidak katanya Imam Nawawi, kalau ada keterangan hadis Nabi, keterangan sahabat Nabi, keterangan ulama yang menerangkan ilmunya Nabi, tahu kerungu siji, amal lo ping sepisan, itu sudah termasuk minimalis. Ya paling minimal ngamalno ilmune Nabi. Misalnya saya pernah nanggung belanjanya orang 1 minggu atau sehari lah. Bu, sampean niki wis belanjai untuk hari ini saya yang nanggung. Itu berarti wis ngamalno siji amaliai Kanjeng. Tapi ora oleh pilih-pilih. Engko sing rondo sing umur selawe, selikur iku lho ditanggung bendino yo gak oleh gitu lho. Engko iku ada sesuatu, apalagi Pak Anas Yusuf wong KUA bahaya itu ya. Gitu. Iya. Itu ya tetap harus adil, ya harus objektif. Pak Sinta, Pak Mudai iki. Sehat Pak Mudai iki. Alhamdulillah. Maka dari itu memaknai hadis niki butuh penjelasan ulama. Gitu loh. Enggak boleh dimaknai sendiri karena kita bukan ahlinya. Maka pagi ini ngaji salah satu hadis yang diajarkan oleh Nabi. Maaf, maksudnya doa diajarkan oleh Nabi. Nabi mengajarkan doa begini. Ini tadi para jamaah yang ngaji dengan kami itu ngomong, Ustadz, yang 2 variabel terakhir, 2 variabel sebelum terakhir itu kok jarang dibacakan. Ya, monggo panjenengan ngamalno sepisan nae nggih. Monggo ngikutin saya nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ya Allah aku a'udzubika memohon perlindungan kepadamu min fitnatin nar dari fitnahnya neraka wa min azabin nar dan dari siksa neraka
Wa a'udzubika, dan aku mohon perlindungan kepadamu, min fitnatil qabri, dari fitnah kubur. Wa a'udzubika min azabil qabri, dari siksa kubur. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, min fitnatil ghina, dari fitnahnya kekayaan. Wa a'udzubika, dan aku mohon perlindungan kepadamu, min fitnatil fakri, dari fitnahnya kefakiran. Wa a'udzubika, dan aku mohon perlindungan kepadamu, min fitnatil masihid dajjal, dari fitnahnya al-masih ad-dajjal. Nah, kalau panjenengan ngaji hadis ini kan hadis, artinya pernyataan Nabi bahwa ya Allah aku mohon perlindungan dari fitnah neraka, wa min azabinnar, dari siksa neraka. Fitnah neraka dengan siksa neraka itu sedikit berbeda. Jadi ada fitnah neraka, ada siksa neraka. Sama dengan fitnatil qabri, fitnah kubur dan siksa. Nah itu beda. Ini ada 4 sudah. Nggih, ada 4. Nah, kalau fitnah kubur itu termasuk pertanyaan mungkar nakir. Itu fitnahnya, belum siksa. Ya, kalau keterangannya Imam Ahmad bin Hambal, nah, ini saya contohkan ya fitnah-fitnah itu. Ini diriwayatkan Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab Az-Zuhdu dan Abu Nu'aim dalam kitab Hilyatil Auliya bi isnadin sahihin, dengan sanadnya sahih. Ini contoh fitnah nih. Bahwa di alam kubur itu ada siksa, juga ada sebelum disiksa itu difitnah dulu. Iki rotok medeni titik ya. Ya aku wedi pisan. Ya. Sampean tak delok ya rotok wedi pisan. Tapi ya enggak perlu wedi. Kenapa? Karena kita sudah punya tiket. Nanti tak kasih tiketnya. Ya. Dari Nabi maksudnya. Ini annal mauta satuhune pira-pira wong mati. Wong wis mati. Yuftanuna iku padha den fitnah, den ganggu, den cuba fi kuburihim ing dalam alam kubure. Sabaan ing dalam suwene 7 dina. Wa annahum lan satuhune al mauta maaf. Wa annahum lan satuhune para sahabat lan para tabiin kanu biyen yastahibuna podo seneng ayut ama anil amwatil kal ayam, sedekah panganan kanggo atas nama wong sing tas meninggal. Riwayat Imam Ahmad bin Hambal, sanadnya sahih tapi hadisnya mursal. Artinya bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, fitnah kubur yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari itu beda dengan siksa. Apaan itu? Nah, ini di kitab Ar-Ruh. Di kitab Ar-Ruh itu diterangkan di antara fitnahnya adalah niki Pak. Ini fitnah niki. Fitnah setelah kita nanti masuk ke alam kubur. Semoga kita nggak dapat fitnah ini. Karena tadi sudah berdoa. Ya, niki. Bahwa menurut riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah dan lain-lain. Nah, niki Pak. Hadisnya panjang sekali niki. Bahwa orang yang ada di alam kubur ketika faida al-insan dufina, kalau orang itu sudah dimakamkan, tawalla anhu ashabuhu, teman-temannya yang ngantar sudah pulang, ja'a malakun, datang malaikat, wa fiyadihi mitrakun, malaikat datang membawa palu besar, palu gede, palu amer itu loh.
Tapi itu cek cilik iku. Sak masjid. Aduh. Ustaz, kuburan kan cilik. Loh, itu kan kuburan. Alam kuburnya beda. Gitu loh. Maka iku jenenge fit. Nanti harus ditodokno iku jenenge sik. Maka doanya ada dua. Min fitnatil qabri wa adzabil. Apakah hanya itu? Enggak. Rupa-rupane malaikat sing takon niku, sing bakal teko ke kita ini bermacam-macam wajah. Ya. Nanti yang wajahnya gewanteng iku sing takon nang wong soleh. Ustaz Wahid. Monggo pun jenengan sare mawon tak paringi bojo sing wayu sampean turu sing enak gitu. Rafli Ahmad. Ya Rafli Ahmad gitu. Tapi lek sing ketepaan iki sing teko nang koruptor, aduh. Iki medeni yo. Wajahe ireng gosong, gawa palu gede. Sampean di India naik korupsi. Di KUA yo. Nah, loh, lah iku jenenge fitnah itu ibaratnya pembukaan opening ceremony. Iya. Maka Bapak Ibu, ini kan butuh keterangan ulama. Jadi kalau buka hadisnya Sahih Bukhari, juga buka keterangannya Imam Ahmad, keterangannya Imam Abu Nu'aim Al-Asbihani. Al-Asbihani itu Isfahan. Isfahan itu sekarang Iran. Ya. Kalau itu butuh penjelasan juga. Orang comat itu gak begitu. Keterangan ulama itu dijelaskan. Maka dalam hal ini fitnah kubur dengan siksa kubur berbeda. Iki saking sayangnya Nabi ke kita, biar gak kena fitnah kubur, gak kena siksa kubur. Fitnah neraka juga siksa neraka. Fitnahnya ghina, kaya, dan fitnahnya jadi kaya itu ya fitnah, fakir juga fitnah. Orang kaya difitnah apa? Pelit, eman. Asyaiton, katanya di surat Al-Baqarah, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu selalu menjanjikan kefakiran dan mengajak-ngajak barang elek. Jadi kalau orang punya kaya seperti saya lah, saya kan sudah lumayan kaya ini. Sudah lumayan kaya lah, artinya oleh ini dodolan emas itu lumayan gitu loh ya. Ya lumayan lah, cukup lah gitu ya. Ya itu kena penyakit di hati. Ojo kurban wis tahun iki. Wingi kurban, winginane wis kurban, mosok kate kurban maneh, kan wis gugur kewajiban. Nah, itu bisik-bisik ya'idukumul faq. Soale tanggungane sampean sik akeh. Ya, siji cicilan oma, loro SPP-ne anak di pondoke, sepeda bobel, terus macam-macam. Nah, itu padahal punya sepeda motor 3. Padahal punya rumah 2. Gak kepikir gak dibayangkan kalau nikmatnya sudah terlalu banyak. Ini saya nyinggung saya sendiri loh ya. Jenengan tidak saya singgung, saya tabrak aja. Maka ibu-ibu, kalau kita punya kekayaan, itu eman. Itulah janjinya setan. Gitu. Itu berarti jadi fitnah. Gara-gara kaya akhirnya macam-macam. Yang fakir juga difitnah gara-gara fakir nyolong. Ya. Tapi orang fakir itu ada 2 model. Satu memang fakir materi, 2 mentalnya jadi sudah punya tapi mentalnya fakir. Lagi bahaya juga, lebih berbahaya lagi. Gajinya setahun, gaji sebulan 60 juta, masih sering buat proposal. Dan proposalnya di mark up. Itu hisapnya berat. Alhamdulillah saya berhenti buat proposal. Dulu pernah 2 kali, ya, ikut penelitian, ya, ternyata banyak bohongnya itu. Ya terus terang mawon itu bohong ternyata. Kalau nggak bohong nggak bisa. Kenapa? Kertas 10 rem. Padahal yang dicetak mesakmene.
Ya apa gak dosa itu? Nggih. Dosa tok wisan. Aku akhirnya wis gak main proposalan. Wis apa jare Gusti Allah wis gitu. Timbangane kok mati akeh fitnah. Lho iya mek dilu urip di donya. Nggih napa mboten? Sebentar apa lama? Lek sampean kepengin lama tak dongakno sehat sampai kiamat. Bareng Pak KUA itu. Kepengin suwe. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimulakan Allah, iki jenenge fitnah. Fitnah kubur itu beda dengan siksanya. Dan Nabi saking sayangnya kepada kita mengajarkan Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa min adzabin nar. 2, fitnah neraka dan siksa neraka. Wa a'udzubika min fitnatil qabri wa min adzabil qabri. Wa a'udzubika min fitnatil ghina. Aku mohon perlindungan dari fitnahnya kaya jika engkau berikan ke saya. Wa min fitnatil faqri, dan minta fitnahnya kefakiran. Minta perlindungan dari fitnahnya kefakiran. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Maka orang yang punya doa ini sudah punya tiket bebas dari dibaca tiap hari. Nggih. Ya Allah, minta perlindungan ya Allah, minta perlindungan. Karena kalau Allah tidak melindungi, tidak bisa. Panjenengan ini dan saya betul-betul seperti wayang. Ya mau beramal soleh saja butuh pertolongan Allah. Mau beramal soleh loh butuh pertolongan Allah. Nggak ditolong nggak bisa. Kalau nggak dapat kekuatan nggak bisa. Begitu. Nah ini sekarang saya sampaikan tentang pentingnya orang yang mengaji. Kita yang mengaji itu belajar dari ulama. Berdasarkan tadi itu fas'alu ahlaz zikri. Nah ini tanya ke ulama. Contoh ini. Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Nah, ini contohnya nih. Ini kitabnya jenenge syarahnya Sahih Bukhari. Al-Imam Ibnu Hajar. Ahli hadis yang sekelas Imam Bukhari. Jadi Imam Ibnu Hajar itu nulisnya kayak gini. Ya. Babul isti'adzah. Ah, ya. Tadi doanya di hadis itu ada berapa perlindungan? 7. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa min azabin nar wa a'udzubika min fitnatil qabri wa min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil ghina wa a'udzubika min fitnatil fakri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Nah ini 7 perlindungan. Nah, Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita, mentaklim kita untuk minta 7 perlindungan. Nah, para ulama nulisnya begini. Ya, babul isti'adzah min fitnatil ghina. Jadi, Imam Ibnu Hajar menulisnya dengan judul mohon ebbab permohonan perlindungan dari fitnahnya kaya. Kok begitu Ustaz? Iya. Karena kekayaan ini lebih banyak menjadi fitnah. Iya, fitnahnya kepada diri sendiri, fitnahnya ke keluarga kita, fitnahnya kepada masa depan kita dan sapi turuti. Ustaz, yang fakir kan juga fitnah. Iya, sama-sama fitnah. Boleh jadi keterangan ini, keterangan yang ada di kitabnya Imam Ibnu Hajar ini memprioritaskan karena sebelumnya bab fitnah-fitnah itu sudah disebutkan. Tapi secara spesifik hadis ini berbeda dengan perlindungan yang lain. Ada kata-kata min fitnatil ghina. Minta perlindungan dari fitnah kekayaan. Insya Allah panjenengan dan kita kalau sudah baca doa ini, kekayaan panjenengan insya Allah gak jadi fitnah. Amin ya rabbal alamin. Kekayaan yang tidak menjadi fitnah adalah kekayaan yang hartanya itu dibuat untuk perkara yang disenangi Allah dan yang disenangi Rasulullah. Kalau untuk kesenangan diri itu jadi fitnah. Gitu. Ya bersyukurlah jenengan gak pati sugih, aku ya gak pati sugih, tapi ya rodok sugih gitu loh ya. Maksudnya yang terpenting tuh jiwanya ini kaya.
Karena kalau kita punya tapi jiwanya nggak merasa kaya, nggak bangga dengan kenikmatan yang kita miliki, itu akan semakin kemerungsung, kesenengai, weneng terus, ya sampai lupa, iya, akhirnya suge tetap ngenes, iya, karena tetap susah, iya, mestinya ya nggak usah aja, biasa aja, lele panjang takdirnya gitu. Ya udah, yang penting kita tetap taat. Ya, tetap taat. Insya Allah orang yang tetap taat, kekayaannya, kefakirannya tidak akan jadi tidak jadi fitnah. Walaupun jadi pejabat, ya tetap karena taat kepada Allah, akan jabatannya nggak jadi fitnah. Ya, seperti itu. Baik, ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Keterangan-keterangan para ulama yang berhubungan dengan apa? Dengan bab perlindungan dari fitnah. Fitnah, 7 fitnah itu saking bahayanya Nabi mengajarkan kita untuk berdoa dalam perlindungan kita dalam setiap kita memohon. Ustadz, dibaca kapan? Dibaca kapan-kapan mawon saya. Bagus. Tapi yang bagus itu kalau berdoa itu ba'da subuh, ba'da asar, ba'da maghrib, tengah malam, setelah duha. Ya berarti bentino. Ya bentino. Lah gitu. Lah saya aja maaf ini iki sakjane ono pamere Didi. Tapi katanya Imam Asy'arani menyampaikan amal kebaikan, izharul amal, bagi orang yang sudah punya pondasi syariat dan aman hatinya, nggak apa-apa. Iki aku rada pamer didik, tapi insya Allah aku gak pamer, aku sing ngerti ning Gusti Allah. Aku tanpa bercerita ini wis tak amalno, gitu ya. Saya dari Telogomas ke sini, baca Fatihah iku wis ping 50. Lebih. Engko mulai iki insya Allah kok mau aku gak mati ya. Mulai perjalanan ini ya. Insya Allah sampai pulang itu selesai baca surah Yasin, surah Waqiah, baca sholawat dan seterusnya. Kenapa? Setiap momen kita itu disuruh berdoa. Apa buktinya? Kanjeng Nabi itu katanya Sayyidah Aisyah, riwayat Imam Muslim, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yazkuru kulla ahyanihi. Jadi Nabi itu setiap detik tak berhenti berzikir. Maka saya juga itu, maaf mungkin agak berbeda dengan panjenengan. Jenengan itu kalau mau keluar kan bingung golek HP. Ambil aces. Gitu? Ya. Saya juga begitu sama. Ada bedanya dikit, aku mesti golek tasbih. Tasbih cetet itu. Tasbih cetet. Iya. Kenapa? Saya kontrol tiap hari, sholawat 1000, istighfar 450, hasbunallah wa ni'mal wakil 450. Itu kalau saya sibuk ceramah kan tidak mungkin longgo di masjid terus. Yo ambek melaku aku wiritan. Kenapa? Sahih Muslim menceritakan kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi itu dulu yazkuru kulla ahyanihi. Semua waktunya berzikir kecuali pas omong-omongan. Ah, waktu gini nih kan omong-omongan saya. Ya enggak zikir. Mulai kok wes mau setat mulai dari samsat itu ya udah Allahu Akbar, salat mutlak ya, hadis sahih Bukhari, Kanjeng Nabi salat di atas unta, salat sunnah, selesai sholawat. Nah, ini orang yang gak pati kuat syariatnya iso pamer, aku gak. Loh, kenapa kok begitu? Lah aku masih gak cerita mulai biyen ya wis koyo ngono kok gitu loh. Iya, itu makanya katanya Imam Sya'rani, lil akabir lau khaufa fihi. Untuk orang-orang yang sudah kuat mentalnya, enggak terpengaruh apapun, sudah terlanjur cinta kepada Allah, masih cerita ambek gak cerita podo. Sing dianggap pamer itu kok umpama gara-gara cerita berubah sikap. Iku baru jenenge pamer. Nah itu. Maka bagi jenengan yang belum begitu paham bab ilmu tasawuf, ya gak usah cerita-cerita gitu. Aku lek salat tahajud iku sampai 47.
Ya sebaiknya kalau sekiranya nggak kuat gak usah diceritani. Aku wedine kok kefitnah gara-gara cerita. Ini maksudnya saya menyampaikan kalau panjenengan itu mau berzikir memang setiap waktu, setiap saat. Cuma ada waktu-waktu prioritas. Ba'da yang saya ceritakan 5 itu waktu ba'da subuh, ba'da asar, ba'da maghrib sampai isya. Berikutnya ba'da sholat duha. Yang berikutnya tengah malam. Ustaz gak bisa sing 5, sing iso 4. Ya gak apa-apa sing iso 4. Ustaz gak bisa 4, Ustaz paling mek 3 waktu. Ya gak apa-apa 3 gak bisa, ya 2 gak bisa, ya 1 gak bisa, semuanya. Semuanya dipilih. Berarti gak usah pilih sak sempati sampean. Gitu, Pak. Ini namanya torikoh. Iki jenenge torikoh iku jenenge dalan ketemu ning Gusti Allah. Begitu. Dan yang paling bagus setiap saat. Pokok ada waktu nganggur. Sehingga jenengan nanti frekuensinya itu akan nyambung terus bersama Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya ini ngajinya bab apa ya? Saya nggak jelas pokoknya, bab nggak jelas gitu ya. Tapi isinya sangat jelas gitu, sangat jelas. Alhamdulillah. Wes sing akeh zikir. Sampai ini cerita betapa saking cintanya saya ke amalan saya ini ya. Ngapunten, tasbih cetet itu mungkin saya ini tak hitung sampai sekarang. Wes habis 100 biji. Iya kemana-mana lali hilang ngono endi gitu loh. Ketelesut moro-moro ketemu. Mari kono tuku maneh beli maneh. Kemarin beli 4. Kenapa? Jogo-jogo le hilang gitu. Alhamdulillah. Kenapa? Demi cinta saya kepada Allah. Ya jenengan kalau sudah cinta, luar biasa jenengan itu. Nikmat rasanya, gitu ya. Maka bab cinta ini Kanjeng Nabi memprioritaskan orang yang cinta daripada orang yang beramal tapi gak cinta. Apa buktinya? Ya hadis riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Nasai, Tirmizi dan lain-lain itu. Orang yang senengane maca kulhu. Ditakoni Kanjeng Nabi, apa sama niki dikomplain karo jamaah PCM Sukun. Kok maca kulhu tok jare lek salat ini. Ngimami kok kulhu tok. Katanya dia, "Ini uhibbuha." Saya wis seneng Nabi ning kulhu itu. Mek ikut tok senengnya. Iya mek ikut tok. Idzan hubbuka adkhalakal jannah. Kalau begitu kecintaanmu kepada kulhu itu yang menyebabkan kamu masuk surga. Kamu sudah dimasukkan surga gara-gara cintamu. Maka amalan apapun jenengan yang gak wajib sing sifatnya sunnah itu kudu dilandasi dengan cinta. Ya, untuk mengantar cinta kudu kenal. Lo pengen kenal kudu ngaji. Maka dari itulah panjenengan diajak ngaji. Ben kenal akhirnya cinta. Gitu. Dulu panjenengan yang belum kenal saya hanya dengar berita gimana? Sopo iku? Tat Wahid. Arek cilik iku. Anu iku rodok miring iku. Ojo. Ya, tapi sedang kenal kan enggak kan? Oh, enggak. Tat Wahid ternyata top ternyata. Ya. Iki ana pamere didik ya. Astagfirullah ya. Enggak iki mek krana guyon lah ya. Jos ternyata misalnya. Ya, maka kenal itu wajib. Maka jenengan itu kalau gak enak kau nang wong, iku aja teko WA. Jangan lewat WA menilai orang itu. Ketemu. Iya, ngopi. Assalamualaikum. Misalnya sampean krungu berita tentang Pak Imam. Iya, Pak Imam. Pak Imam so, wah iku lho Pak Imam kopiai jaring-jaring laba-laba itu misalnya. Lah, jenengan kan taunya cuma lewat itu tak mewakili. Beda kalau sudah ketemu itu beda. Kenapa? Kalau ketemu itu ada namanya silaturahim. Ada transfer of value. Ada transfer energi. Jadi batinnya jenengan itu ketemu. Apalagi ketemu mesem. Iya, ketemu mesem. Ustaz, aku wis gak iso mesem, wis entek untune misalnya gak iso. Lha gak apa-apa dipaksa ngene-ngene gak apa-apa, mesem. Sudah. Maka dari itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, bab agama niki harus dikenal dengan ngaji.
Begitu. Sebagai pun ini sudah lebih dari yang seharusnya. Iya. Monggo buka pertanyaan. Monggo Pak Suryadi. Monggo Pak jenengan yang pandu, yang nanya siapa gitu. Oke, monggo Pak Andi dulu ya, Pak Andi ya. Monggo Pak Andi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan seputar terkait dengan apa yang akan kita lakukan. Baik, terima kasih. Yang pertama terkait dengan tambahan uang untuk operasional. Yang kedua panitia ngambil daging untuk dimakan. Ustaz. Sampun. Siap. Ini juga tadi malam ditanya oleh jamaah. Saya kasih konsep dulu nih. Ini konsep. Harta yang masjid itu dimanapun nama masjid atau musola, tapi tanahnya sudah wakaf, maka mulai dari tanahnya, bangunannya itu wakaf. Nah, dana yang masuk ke masjid, ini konsepnya dulu, konsep fikihnya. Dana yang masuk ke masjid, maka statusnya bisa jadi 3. 1, wakaf untuk masjid. Lalu wakafnya untuk apa? Macam-macam. Wakaf untuk operasional masjid, wakaf untuk bayar listrik masjid, wakaf untuk kebersihan masjid. Kalau diglobalkan begini. Wakaf untuk masolihul masjid. Untuk kemaslahatan masjid. Nah, sekarang saya tanya, ini kan teorinya, ini di kitab nih, di kitab. Nanti ada yang umum, ada yang khusus. Saya tanya ke panjenengan, jenengan kalau masukkan kotak amal ke masjid, itu bayangannya apa? Sodako untuk, bukan untuk yang lain kan? Nah, wis. Jelas kan? Kalau panjenengan memasukkan memasukkan uang ke masjid, maka kotaknya itu ada kalanya. Kotak umum, nggak ada penjelasan. Tetapi berdasarkan fakta, orang yang memasukkan uang ke kotak amal masjid, pasti dalam pikirannya ini untuk pemakmuran masjid. Gitu. Kalau untuk pemakmuran masjid, ya berarti itu namanya mentahsis, menghusus. Kalau sudah dihususkan, konsekuensinya untuk yang bukan masjid tidak boleh. Maka dari itu Masjid Asyura cerdas. Di situ ada kotak amal, sosial, operasional, bla bla bla. Ada 3 kotak. Jangan ditambah lagi. Cicilannya takmir. Jangan ya. Sampean tegang dari tadi. Tak tambah cicilan. Nah, kalau sudah dihususkan, tidak boleh dibuat selain apa yang sudah diakad. Nggak boleh itu. Ini contoh. Ini di kitab Al-Fatawa Al-Kubro. Al-Imam Al-Haytami menulis begini. Ya. Anil ma al-mutasaddiq bihi lit-tahur fil masajid. Air yang disodakohkan untuk bersuci di masjid-masjid. Air ekran itu. Ekran masjid. Hal yajuzu li ahadin nakluhu ila khulwatihi waddikharihi fiha nakluhu wadikharuhu fiha lituhri bihi ma'aman innas minhu wal hajat ilaihi fil masjid. Bolehkah enggak air yang dihususkan Masjid Asyura dipindah ke Masjid Tiban? Enggak boleh. Khusus di sini. Atau air di sini oleh Pak Mudai, iya, dipindah nang omai untuk wudhu, kepentingan sholat di sini. Tidak boleh dipindah. Kenapa? Karena sudah dikhususkan di sini. Ini gambaran kaidah fikih begitu. Ya. Maka saya memberitahu ke jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau panjenengan berkorban, yang mengkoordinir itu panitia masjid. Ya. Itu kudune
Iki walaupun abot tak omong no niki ya. Kudu nih. Memang kalau memang panjenengan tahu beratnya orang nyembelih membeteti ya. Apa ya? Membolengi ya dan seterusnya. Itu beratnya minta ampun dan butuh biaya. Maka ikhlaskan panjenengan untuk memberikan lek gak gelem iuran sembelih dhewe, boleng dhewe, bagi-bagi dhewe, diberseni dhewe. Karena memang maaf, kalau sesuai dengan yang teks di zaman Nabi, ya Nabi nyembelih dhewe. Maka sunnahnya nyembelih. Nah, ini hadisnya. Nah, ini ngapunten niki. Ini niki. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam saqa ma'ahu mi'ata badanatin ilan Kanjeng Nabi itu nuntun 100 onta tepak rio. Falaman sarafa ilal manhar, ketika berangkat ke penyembelihan, naharo salasan wasitin biadihi. Kanjeng Nabi nyembelih sendiri 63 on. Lebih keren dari Ustadz Andi. Juleha nggak ada apa-apanya. Juleha apa ya? Juleha. Nggak ada apa-apanya itu Juleka itu. Mek jenenge tek Juleka ya. Kekuatannya gak Juleka ya. Loh, jadi Kanjeng Nabi niku, Pak, ya, nyembelih kurban sampai nopo? 60 disembelih dhewe. Bayangkan jenengan, nyembelih onta. Onta, berarti Nabi itu kuat. Nah, itu termasuk mukjizat. Jadi Kanjeng Nabi niku punya kekuatan. Maaf, jenengan jangan pernah mengatakan Nabi itu manusia. Iya manusia, tapi laisa kal bashar. Nabi manusia sama seperti panjenengan, tapi enggak seperti umumnya manusia. Kenapa? Beliau dapat mukjizat, di antaranya kekuatan. Maka Kanjeng Nabi ku kekuatan luar biasa. Bayangkan nyembelih onta sewidak telu. Ya. Maka Kanjeng Nabi itu diperkenankan rabi sampai songo. Karena Nabi kuat. Kalau Pak Suryadi jangan. Ya. Ojo. Wong koyo lemet ngene. Ojo. Di samping gak kuat ya bojone mencang-mencang. Bisa mati kan ini ya. Wah, dijambai. Ojo mlebu ati. Ngaji itu santai rileks mawon ya. Nggih, jenengan ngaji. Nah, dari banyaknya pertanyaan mulai 2016. Saya ngapunten tak hitung-hitung itu mulai 2016 saya ditanya bab kurban. Ternyata di lapangan ini banyak problem. Yang bab fikihnya enggak presisi. Gitu loh. Akhirnya kami nulis buku ini. Jadi buku, jawaban pertanyaan itu jadi buku. Alhamdulillah ini sudah dipesan 3 masjid. 1 di Masjid Al-Muawana, 2 masjid. Maksudnya pesan kajiannya. Sopong kon tuku. Wah, ya gitu loh. Dan besar 2 di Masjid Al-Hamid Mangliawan, 3 ini kemungkinan di MUI Jakarta. Tadi malam itu WA orangnya, ada alumni. Ustaz, dibahas di Jakarta Ustaz. Insya Allah ya, kalau aku gak tabrakan waktu ini gitu. Pokoknya tiket pesawat ditanggung. Ngono aku. Mosok katene sepeda motoran. Ya Allah ya. Gitu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ide kalau panjenengan niru Kanjeng Nabi ini kan tidak bisa. Yaitu Kanjeng Nabi nyembelih kurban sampai suwida nuntun 100 onta, dituntun bersama Nabi yo, bukan moro tampari dawa-dawa yo enggak. Maksudnya para sahabat sing nyembelih Kanjeng Nabi sampai 63 onta. Summa aqta aliyan, lalu sisanya dikasihkan Sayyidina Ali. Mantu yang paling cerdas dan paling kuat, Sayyidina Ali. Yang 37 Sayyidina Ali nyembelih. 37. Wah, kuat. Makanya Sayyidina Ali bojone akeh. Setelah wafatnya Fatimah itu nikah banyak. Maka anaknya
Kalau Pak Anas Yusuf jangan. 11-12 sama Pak Suryadi. Walaupun KUA tidak punya kuasa rapi telu ya. Oke, guyonan ini ya. Ini ngajinya, ngaji yang khas untuk kita di ahad pertama gitu, gitu. Nah, terus bagaimana Ustadz? Maaf, kalau memang masjid tidak punya uang alokasi untuk kurban atau operasi kurban, tidak boleh dipakai untuk keperluan kurban. Kenapa? Maaf, nanti yang maaf kamu tuh nih, sing berkorban masjid apa orang? Orang. Iya. Sing kudu berkorban yo yang jangan sampai masjid dikongkon korban untuk sampean gitu loh. Kalau jenengan nanti didanai karo masjid sebagiannya walaupun tidak keseluruhannya, itu kan masjidnya jadi korban. Masjidnya jadi korban. Terus gimana Ustadz? Nah, ini solusi fikih. Yang ada di kota amal itu ditulis juga mestinya masolihul muslimin. Ada kotak untuk kemaslahatan umat Islam. Itu kalau memang kebetulan jamaahnya itu angel diminta iuran. Tapi kalau nggak angel ya sudah Bu, yang tolong Pak, Bu, tambah ono 150. Kenapa? Karena setelah proses nyembelihan itu, yang nyembelih itu ngopi, yo sarapan pecel ambek rawon. Terus setelah itu ono sing rokokan. Iku lek gak dikein kok mangkel dek gak gelemane di kokon bilang. Itu maaf loh, kita harus toleransi yang gitu-gitu. Ben akeh bolone. Loh, gak gelem teko lek gak dikei duit bensin. Loh, macam-macam. Loh itu mau diambil dari mana? Kalau gak ada kebijaksanaan panitia, maka saya tadi malam berjalan dari Pakis itu, maksudnya naik motor, ya perjalanan itu saya berpikir korban era modern itu melibatkan setidaknya sekian akad. Satu, akad wakalah, akad mewakilkan apa? Ini kudu jelas, muwakkal feh namanya. Muwakkal fehnya kudu jelas apaan? Nyembelih. Beli wedhus, nyembelih, membagikan. Nah, ada yang nggak disebutkan, tuku kresek, cuci-cuci, making, nggak disebutkan itu. Maka maaf, di Malang ini ada masjid yang sangat keren, sudah berjalan kurang lebih 6 tahun. Setiap 1 minggu atau maksimal kurang 3 hari, itu manggil saya. Pelatihannya akhirnya jadi ini. Jadi buku ini manggil saya, panitianya sama jamaah pekurban itu dikumpulno, lalu tanda tangan akad wakalah. Dalam hal apa kamu mewakilkan? Ini. Yang ditanggung sampean apaan? Ini. Top. Akhirnya sampai jadi buku ini. Mulai 2017, 18 gitu. Jadi yang akad kurban sekarang nih, akad wakalah. Yang kedua di dalamnya itu juga akad akad wakalah, berikutnya akad syarat atau akad perjanjian. Karena di sini panjenengan, mohon maaf, saya berpikirnya itu ala fikih, ala ulama fikih, ulama ahli ijtihad. Saya berpikir begini, mohon maaf. Panjenengan ketika beli sapi, di sini harga sapinya berapa? 30. Anggap aja 24. Pak, tipe EC. Ya. Tipe EC harganya 22. Tipe B 23. Yang A, yang EA ya 24. Iya. Ini sebaiknya muwakil atau orang yang mewakilkan untuk kurban di panitia sini itu pasrah secara keseluruhan. Ben uang ini ki gak kena barang syubhat. Kok begitu Ustaz? Begini nalar fikihnya.
Kalau ada orang pasrah uang 24 juta, tetap dapat sapi grade-nya A. Grade-nya A. Ternyata ketepaan ada petani sing butuh duit. Akhirnya yang tipe A dibeli harga 23,5. Ono duit 5. Pertanyaannya, sisanya guys apa? Nah, ini sebelum akad. Sebelum akad gak jelas ini ada sisa apa enggak. Maka saya berpikir secara fikih, tipe A harganya antara 23 sampai 24. Tipe B 22 sampai 23. Tipe C 21 atau 20 sampai 22. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kebetulan nanti kami bisa mendapatkan tipe A, tapi harga tidak sesuai, sisa uangnya dipakai keperluan panitia, dan kalau ada sisa lagi diberikan ke masjid. Wow, ini enteng semuanya. Gitu loh. Maka kalau cara berpikir di buku ini dikasih rentang. Dikasih rentang. Kenapa? Itu kalau kurang. Masa kalau lebih lah, jenengan kalau jadi panitia maunya cari A, budgetnya 20, ternyata uangnya kekeh minta 20 kurang 1 juta. Sopo sing nomboki? Panitia. Pasti engkel-engkelan sama naik. Cari ini ketua PCM, sama naik kan ketua rantingnya. Cari rantingnya, yo ketua PCM lah. Gitu misalnya. Akhirnya kongkon golek duit. Lo itu cari ini Ustadz Wahid, kitab Syama'il Muhammadiyah, Kanjeng Nabi nanggung utang. Wah itu. Itu begitu. Tapi jenengan silakan punya fikih sendiri, tidak apa-apa. Saya tidak mengharuskan jenengan ikut. Lalu bagaimana Ustadz sikap yang harus diambil oleh panitia? Ya memang seharusnya ada uang operasional. Seharusnya gitu. Ya. Dan itu disepakati. Boleh itu, boleh. Membuat perjanjian begitu tuh boleh. Walaupun itu di luar korban. Ini dalam rangka menjaga jangan sampai masjidnya dikorbankan. Walaupun gak akeh. Apa boleh Ustadz uangnya masjid dipakai masolihul muslimin? Menurut sebagian ulama boleh. Tapi kita ngati-ngati. Ngati-ngatinya begini, nantinya udah keterusan, gampang no. Gitu loh, gampang no. Masolihul muslimin contoh napa niku bencana dan seterusnya. Ini keterangannya di kitab Risalatul Amajid fi Ahkamil Masajid. Jadi apa itu namanya? Boleh satu, amwal al masjid tangkosimu ila salasatin. Harta bendanya masjid itu terbagi 3. Satu, kismun lil ummar kal mauhub wal mutasaddaq bihi. Yaitu satu untuk kepentingan pemakmuran seperti harta yang diberikan atau disedekahkan. Satu bagian lagi kismun lil masolih. Iya. Satu bagian lagi untuk kepentingan kemaslahatan. Dipaksa-paksaan no ya iso ae. Pakai punya masjid. Tapi takutnya nanti menyebabkan ngapunten dalam tanda petik rodok gampang no begitu loh. Sebaiknya dikasih iuran. Begitu. Boleh. Terus apa lagi tadi yang kedua? Daging dimasak. Oh, daging dimasak. Nah, iya betul. Jadi habis nyembelih, panitia gak sabar. Ya sopo Mas ya aku dadi panitia yo gak sabar pisan gitu loh. Iya. Gimana ngambil itu? Begini. Pekorban ketika mewakilkan itu juga punya otoritas penuh menentukan pembagian. Nah, ini saya buka kitabnya. Ini sudah ada. Jadi, sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk dibagikan, sepertiga lagi disedekahkan atau dihadiahkan. Ini keterangannya nggih. Nah, jadi sepertiga yang panjenengan lakukan itu bisa diakad sebelum memberikan hewan kurbannya. Pak panitia ngapunten. Panitia itu kalau dia orangnya kaya raya, panitianya sudah berkecukupan,
maka statusnya bukan dapat sodako, tapi dapat hadiah. Nah, maka si pekurban itu kudu ngomong, walaupun nggak ngomong-ngomong banget, ngerti konsepnya. Ya wis, gini, sing 1 kilo tak hadiah nang panitia. Panitia ono 3, ono 4, ono 5, ono 10, siji, berarti 10 per 1 sapi, berarti 10 kilo untuk pani. Lalu dimasak duluan, nggak apa-apa. Pokok akadnya jelas. Sehingga nggak jelas adalah ngambil semaunya. Maka kalau tidak ada akadnya, tidak dibimbing akadnya, nanti panitia ini statusnya, haknya sebagai apa? Sebagai penerima sodako, selain wakil loh ya. Kalau panitia sudah pasti wakil. Wakilnya si pekurban. Tetapi di lain sisi dia punya status. 1, status berhak mendapatkan hadiah kalau dia memang orang yang tidak berkecukupan. Kalau orangnya sudah berkecukupan seperti saya jadi panitia, saya kan sudah berkecukupan. Masih gak ono kurbanan ya wis tuku daging. Maka statusnya gimana? Statusnya saya sebagai orang yang nerima hadiah. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi itu mengatakan yut'imu ahla baitihi bisulusihi. Sepertiga dimakan untuk keluarganya, sepertiga lagi disodakohkan, sepertiga lagi itu dihadiahkan. Begitu. Maka sebaiknya yang dimakan oleh panitia di akad itu hadiah dari pekurban. Begitu Pak Andi. Ya dia omong nang sing kurban. Nggih, monggo Pak Imam. Cepet-cepet Pak Imam nggih. Sedikit ya monggo. Oh sampun nggih, sudah itu berarti namanya wakil mewakilkan lagi. Ya, tapi namanya wakil bil ujroh, menerima perwakilan dengan karena pasti ke UPH bayar. Dan itu banyak dilakukan di beberapa tempat, termasuk tadi masjid yang saya ceritakan itu. Jadi kalau sudah kurbanan itu diantarkan ke panitia masjid sudah dalam bentuk packing-packingan, sudah kresek-kresekan. Dan itu lebih enak saja nih. Lebih enak. Mantep kali bagian. Mek kari ngawasi tok. Iya, juga begitu. Ya, itu tergantung juga lah gitu loh. Iya, jadi mungkin lebih enak. Boleh jadi rendangmu boleh. Gitu. Tapi sebaiknya dibagi-bagi. Ada yang jadi rendangmu, ada yang jadi rendang kita. Kalau rendangmu mungkin nanti untuk keperluan di luar. Kalau rendang kita yang kalau semuanya ke rendangmu nanti takutnya pas hari itu gak langsung kan sensasinya beda. Tetap sampun nggih. Sampun cukup nggih. Nggih. Ya Allah, semoga bermanfaat nggih. Semoga panjenengan barokah sekeluarga. Dan anak putune barokah. Barokah dunia akhirat. Dituntun oleh Allah, dijauhkan dari balak musibah, digagalkan dari takdir-takdir buruk. Ya.